Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Kirana Nuraini Arda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Riset Public Relations. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang audit komunikasi. Audit komunikasi pertama kali diperkenalkan oleh George Odiorne yang mengemukakan bahwa proses-proses komunikasi dapat diperiksa, dievaluasi, dan diukur secara cermat dan sistematik, sebagaimana halnya dengan catatan-catatan keuangan. Menurut Odiorne, kegiatan-kegiatan komunikasi sebagai pelaksanaan dari sistem komunikasi dapat diukur, sehingga kualitas dan kinerja para eksekutif, pejabat, dan staf komunikasi dapat diketahui dan bila diperlukan dapat diperbaiki secara sistematis sehingga efektivitas maupun efisiensi komunikasi pun dapat berjalan dengan baik. Audit komunikasi juga merupakan evaluasi komprehensif yang dilakukan suatu organisasi untuk mengetahui efektivitas komunikasi internal dan eksternalnya. Kegiatan ini menitikberatkan kepada proses yang mengeksplorasi kehumasan organisasi untuk kalangan internal dan eksternal. Selanjutnya, tujuan dari audit komunikasi yaitu yang pertama, dengan siapa mereka berbicara. Yang kedua, dengan siapa mereka harus berbicara. Yang ketiga, masalah apa yang sedang dibicarakan orang. Yang keempat, dari sumber mana kebanyakan orang mendapatkan informasinya. Yang kelima, apakah informasi dapat menjangkau masyarakat melalui media, diskusi tatap muka dengan manajer, publikasi internal, atau saluran komunikasi lainnya. Yang keenam adalah dampak dari semua terhadap hubungan kerja. Audit komunikasi diperlukan untuk mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik, membuat diagnosis tentang masalah yang terjadi atau berpotensi dan memiliki peluang yang mungkin terbuang, evaluasi kebijakan baru atau praktik komunikasi yang terjadi, memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindakan operasional lain, menyusun anggaran kegiatan komunikasi, menetapkan patok banding, mengukur kemajuan dan perkembangan dengan membandingkan dengan patok banding tadi, mengembangkan atau melakukan restrukturisasi fungsi-fungsi komunikasi, membangun landasan dan latar belakang untuk mengembangkan kebijakan serta program komunikasi baru. Tindakan audit komunikasi ini berfokus pada permasalahan. Yang pertama, siapa yang berkomunikasi dengan siapa. Yang kedua, isu mana yang paling banyak mendapat perhatian dan paling menimbulkan kegelisahan. Tiga, berapa banyak informasi yang diterima dan dikirimkan masyarakat mengenai isu-isu yang krusial. Yang keempat, seberapa besar kepercayaan antara pribadi yang ada. Yang kelima, bagaimana kualitas hubungan kerja secara keseluruhan dapat dikarakterisasi. Berdasarkan Asosiasi Komunikasi Internasional atau ICA, isu utama yang dibahas dalam audit komunikasi yaitu yang pertama, jumlah informasi yang kurang atau berlebihan untuk topik, sumber, dan saluran komunikasi utama. Yang kedua, kualitas informasi yang dikomunikasikan antara berbagai sumber. Yang ketiga, hubungan komunikasi termasuk kepercayaan interpersonal, dukungan, kemampuan bersosialisasi, ataupun kemampuan kerja. Yang keempat, jaringan komunikasi operasional termasuk rumor, pesan sosial, dan pekerjaan serta perbandingannya dengan jaringan formal. Yang kelima, kemacetan dan penjaga gerbang informasi. Yang keenam, pengalaman komunikasi positif dan negatif. Yang ketujuh, pola perilaku komunikasi aktual baik itu individu, kelompok, dan organisasi terkait dengan sumber, saluran, topik, lamanya, dan kualitas interaksi. Baik, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dalam audit komunikasi ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, teknik dunia kecil. Teknik dunia kecil ini berfokus pada sifat jalur komunikasi antar karyawan, yang dimana apakah ada hubungan langsung atau terhubung satu sama lain oleh satu atau lebih rekan kerja. Dengan demikian, teknik ini menyoroti derajat pemisahan dan panjang alur antar karyawan atau departemen. Yang kedua adalah analisis arsip. Jadi di sini ada 3 data arsip yang dapat berfungsi sebagai masukan untuk analisis jaringan catatan, surat internal, catatan telepon, dan pertukaran email. Ketiganya memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor spesifik yang terlibat.
Dalam kasus surat dan email, bahkan dimungkinkan untuk membedakan antara pengirim dan penerima, tanggal dan waktu pertukaran pesan, dan dalam beberapa kasus juga membahas tentang topik pesan. Selanjutnya, audit komunikasi ini dapat digunakan untuk menjelajahi yang pertama simbol, termasuk logo, arsitektur, seragam, dan lain-lain. Yang kedua, struktur, misalnya aturan, mekanisme pelaporan, atau operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga, pola praktik seperti cara informal yang biasa digunakan untuk menyebarkan berita atau informasi. Yang keempat, ada pesan terpisah atau berupa pengumuman tertentu, pernyataan dari CEO, ataupun siaran pers. Yang kelima, interaksi, seperti yang mungkin terjadi selama wawancara, penilaian kerja, atau mendengarkan pendapat disipliner. Yang keenam, hubungan. Misalnya, hubungan antar departemen yang berbeda. Yang ketujuh, narasi, seperti cerita tentang bagaimana organisasi lahir, berkembang, dan bertahan dari krisis. Yang kedelapan, rapat. Yang kesembilan, jaringan, baik jaringan formal maupun informal. Yang kesepuluh, ritual, seperti budaya atau perayaan dari organisasi. Yang kesebelas, mitos atau cerita. Yang ke-12, wacana yang luas, seperti keyakinan kuat perusahaan terhadap nilai-nilai etikanya. Selanjutnya adalah alat ukur dalam audit komunikasi. Yang pertama, menggunakan survei dengan kuesioner. Yang kedua, wawancara tatap muka atau wawancara secara mendalam. Yang ketiga, teknik analisis jaringan. Yang keempat, pengalaman komunikasi seperti kisah gagal atau kisah sukses, kegiatan komunikasi dalam organisasi. Yang kelima adalah catatan harian, biasanya di dalam struktur organisasi yang kompleks dan untuk staf dan bukan pekerja kasar. Yang keenam ada observasi, dan yang ketujuh ada focus group discussion atau FGD atau kelompok diskusi terarah. Selanjutnya adalah tahapan dalam audit komunikasi. Yang pertama adalah pemilihan topik. Yang kedua adalah spesifikasi kinerja yang diinginkan dalam hal kriteria dan standar. Yang ketiga adalah pengumpulan data objektif untuk menentukan apakah standar tersebut terpenuhi. Yang keempat, penerapan perubahan yang tepat untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, pengumpulan data yang kedua kali untuk memeriksa apakah perubahan yang dilakukan sudah mempengaruhi kinerja. Dalam audit komunikasi, terdapat analisis jaringan komunikasi. Analisis jaringan ini mencoba mengevaluasi kualitas komunikasi organisasi dengan menilai pola struktural dalam hubungan antar staf. Segala jenis hubungan antar karyawan dapat dipelajari. Di dalam konteks audit komunikasi, ada dua jenis hubungan yang mendominasi, yaitu yang pertama, hubungan efektif, misalnya perasaan persahabatan, kepercayaan, atau penghargaan karyawan, dan berbagai jenis hubungan pertukaran informasi. Analisis jaringan juga dapat mengidentifikasi subkelompok, baik kelompok yang fungsional maupun kelompok informal. Karyawan dalam subkelompok ini mungkin memiliki sikap yang serupa terhadap pekerjaan mereka dan organisasi, sebagaimana yang tercermin dalam konstruksi seperti kepuasan kerja, kepuasan komunikasi, identifikasi organisasi, dan komitmen organisasi. Dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok ini, analisis jaringan dapat membantu untuk menjelaskan fenomena organisasi ini. Selanjutnya, analisis jaringan dalam audit komunikasi ini berfokus kepada tiga jenis komunikasi, yaitu yang pertama, jaringan strategis, yaitu hubungan pertukaran informasi mengenai kebijakan organisasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, jaringan operasional, yaitu hubungan pertukaran informasi mengenai rutinitas kerja sehari-hari. Yang ketiga adalah jaringan pribadi, yang merupakan hubungan persahabatan dan interaksi pribadi di dalam organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam bertutur kata. Semoga informasi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.